akhirnya berkesempatan juga silaturahmi ke kampungnya Bante Dira. Ya, base camp-nya lah. Base camp ya? Base camp saya. Karena Bante Dira tanah kelahirannya itu Jawa Tengah ya Bante? Jawa Tengah, di Pati, Jawa Tengah. Di Pati? Pati. Jadi Medan, kita di kota Medan ini tempat di mana saya belajar dan sekarang juga terfokus pengabdiannya di Sumatera Utara, khususnya kota Medan sih. Berarti Bante belajar pertama kali di Medan. Untuk kebudayaannya? Iya, untuk bahkan dari calon Samanera jadi Samanera itu di Sumatera. Karena Sumatera itu kan dulu pernah menjadi satu kejayaan pusat pendidikan dunia agama Buddha, yaitu dulu Sriwijaya. Oh, dan Samanera itu pendidikan untuk jadi Bante ya? Untuk calon Bante itu namanya Samanera. Iya, berarti kayak santrinya lah. Pesantren kalau dalam tradisi Islam, kalau dalam tradisi Katolik kayak seminari ya? Iya, betul. Seminari. Nah, kayak itu. Berarti di sini tuh ada kayak pesantren Budanya? Ada beberapa lokasi di sini yang dijadikan pesantren Buddhis. Nah, sebenarnya pesantren itu kan memang dari Buddhis, Bim. Betul. Santri dari kalimat cantri itu para pembelajar kan. Iya. Nah, pesantren Buddhis ada di sini beberapa lokasi dan ada juga tempat kayak pelatihan yang khusus yang bukan pendidikan, kayak meditasi, retreat meditasi gitu ada juga di Sumatera. Oh, itu berarti untuk umat yang pengen juga meditasi gitu. Iya, untuk biku juga yang sudah Samanera jadi Bante, jadi biku nanti bisa kayak ngajar retreat meditasi di lokasi itu juga. Bante berarti sejak umur berapa di sini Bante? Saya mulai lulus sekolah SMP langsung ke sini, langsung jadi Samanera. Berarti Bante ini nggak punya ijazah SMA? Ada. Jadi setelah jadi Bante saya pendidikan kesetaraan SMA waktu itu. Persamaan ya? Persamaan SMA untuk pendidikan SMA. Tapi berarti yang betul-betul pendidikan non persamaannya itu sampai SMP, kemudian terus langsung masuk ke Samanera, jadi Samaneranya. Nah, itu. Waktu itu umur 15 mau masuk 16 itu udah jadi Samanera. Sebenarnya sama, saya kan masuk ke pesantren itu ketika lulus SMP. Biasanya memang tradisinya itu antara setelah lulus SD. Cuman kalau setelah lulus SD mungkin masih terlalu muda. Biasanya seminggu sampai sebulan pertama di pesantrennya nangis terus tuh di kamar atau di kamar mandi. Kamar mandi itu sama seperti jadi Samanera juga gitu. Dan pengalaman saya juga gitu. Walaupun lulus SMP tetap, apalagi kan kalau di calon Samanera itu jauh dari orang tua, jauh dengan umat, dan benar-benar pada awal ditempah, menghafal dan lain sebagainya. Di kayak asrama juga ya Bang? Iya, seperti asrama, wiharanya. Cuman bedanya kalau pesantren itu dulunya pesantren itu pesantren salaf. Kalau pesantren salaf itu fokus kepada kitab kuning dan tidak memiliki sekolah umum. Tapi belakangan pesantren itu walaupun dia salaf, tapi dia juga modern. Ada sekolah umumnya. Ada sekolah umumnya. Baik sekolah umum itu difasilitasi oleh pesantrennya, atau sekolah umum itu bahkan dimiliki oleh pesantrennya. Kalau yang difasilitasi biasanya sekolah umumnya di luar, kerjasama antara pesantren dengan sekolah umum itu, atau pesantrennya memiliki. Contohnya itu sebenarnya Lirboyo. Lirboyo itu pesantren salaf, tapi ada kitab kuning, tapi ada sekolahnya. Sama sih, kita di sini juga ada yang memang khusus belajarnya di situ. Cuman kalau untuk di Sumatera, untuk yang khusus pendidikan agama itu kita di perguruan tingginya, di sekolah tinggi agama Budanya ada. Cuman kalau yang kalau di pesantren kan mulai dari SD kan udah ada. Kalau kita itu biasanya yayasan dan yang punya itu wihara. Cuman nanti dibuka untuk umum. Gitu. Jadi yang sekolah itu umum. Dan para Samanera itu kan biasa mereka masa kuliahnya baru jadi Samanera. Karena kalau untuk misalnya pakaian lah, tetap kalau kita walaupun sekolah punya Buddhis, tetap harus mengikuti aturan pemerintahan kan. Nggak bisa seperti saya ini sekolah di SMA misalnya. Itu salah satu kendala saya dulu ketika saya jadi Samanera. Habis 1 tahun waktu itu kan mau masuk SMA. Nah, guru saya bilang, Samanera kamu mau sekolah nggak? Mau. Tapi saya tanya, bisa nggak sekolah pakai jubah? Tetap jadi Samanera. Nggak bisa, harus lepas dulu jadi SBIP. Jadi kalau waktu itu mau sekolah harus lepas jubah dulu, jadi orang biasa. Dan kalau dalam Samanera, seorang yang sudah komitmen untuk nyantri di Samanera,
dia nggak boleh lepas jubah. Boleh. Nah, boleh lepas, misalnya bahkan jadi Bante pun boleh lepas dulu kalau memang dia mau fokus misalnya di pendidikan umum dan lain sebagainya. Nanti selesai semua baru jadi Bante lagi. Oke. Cuman mulai dari nol lagi. Iya. Mulai dari nol. Dari nol. Jadi misalnya saya sekarang udah 10 wasa itu gelarnya udah Tera. Tera itu tingkatan jadi Bante yang sudah sepuh istilahnya lah gitu. Nanti kalau saya misalnya keluar dan saya belajar entah di mana, di umum, nanti ketika saya masuk jadi Bante dari nol. Dari nol lagi. Nah. Iya, berarti praktisnya sebenarnya nggak boleh ya Bante ya? Nggak boleh. Karena akhirnya mengulang lagi kan. Ya intinya kalau memang you mau kembali menjadi orang biasa, nggak bisa istilahnya misalnya kalau romo-romo apa kan bisa sekolah umum dan mereka pakai baju biasa. Sama kayak Kiai Habib juga di pesantren boleh. Boleh dia lepas baju kalau kita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, pakaian tetap harus seperti berarti ini. Kalau yang di sekolah tinggi pakaiannya tetap pakaian begini seperti ya? ini. Kalau udah jadi Bante, misalnya kuliah umum di Indonesia, kita kan boleh pakai seperti ini. Iya. Nah, maka kebanyakan jadi samanera atau jadi Bantenya saat di pendidikan tinggi, pas di perkuliahan. Bante, kita punya tradisi juga dan ajaran kalau dalam Islam itu yang disebut dengan muhrim. Ketika orang memutuskan untuk ihram, niat ihram untuk umroh atau haji, dia harus pakai pakaian ihram yang tidak boleh dibuka sampai prosesi hajinya atau prosesi umrahnya selesai. Yang ditandai dengan tawaf, sa'i dan tahallul, motong rambut. Kalau itu kan karena ajaran tentang satu ritual tertentu. Nah, kalau sebagai Bante, kenapa pakaian itu begitu sakral Bante? Sampai kalau dicopot, ya ngulang dari awal lagi. Itulah aturan disiplinnya. Jadi kita justru untuk bagaimana disiplin menaati aturan sebagai seorang Bante, kemudian membedakan antara umat biasa dan istilahnya pertapa. Karena waktu itu sebutannya kan bukan ulama sih sebenarnya, para pertapa. Jadi kehidupan umat Buddha yang memutuskan untuk menjadi pertapa, dari segi pakaiannya saja sudah harus berbeda. Cara hidupnya berbeda. Intinya di situ pakaian kita meminimalisir untuk tidak terikat pada pakaian itu sendiri. Maka ya pakaian cukup 2 setel aja. Dan tidak ada kemewahan gitu loh. Tidur pun pakai pakaian. Tidur pakai pakaian jubah juga, nggak ada pakaian misalnya pakai celana, pakai apa itu nggak bisa juga. Mohon maaf Bante, kalau ketika ihram itu semua yang bersifat jahitan nggak boleh, termasuk tentunya celana dalam. Ini dalam konteks muslim ya, laki-laki. Kalau di Bante, kalau sama Bante justru kan nggak pakai celana dalam juga kayak santri-santri. Oh iya, Bante ini jadi tiap hari nggak pakai celana dalam. Nggak pakai, kan nggak perlu disepil. Enggak, soalnya nggak pakai. Justru perlu disepil karena kita nggak bisa ngelihat tuh. Kalau bajunya kan udah bisa ngelihat tuh. Ya, kalau kita para Bante pakaian kita langsung pakai sarung. Berarti sama kayak baju ihram akhirnya ya? Iya, sama. Jadi kita ini ada jubah luar, sarung sama jubah dalam itu cuman 1 lembar kain aja, Bib. Iya. Tapi boleh dijahit ya Bante? Justru kalau jubah ini sendiri awalnya justru malah potongan-potongan dari kain yang nggak dijahit. Tapi untuk menyatukan, kenapa sebenarnya ini jahitannya bukan karena kita memperindah, tapi justru yang awalnya 1 lembar pun dia harus dipotong dulu, Bib. Betul. Harus dipotong, harus dijahit. Jadi jahitan ini itu ada maknanya, garisnya ada berapa banyak. Itu pola sawah Magadha namanya, Bib. Apa itu, Bante? Sawah Magadha itu kalau di India dulu ada sawah-sawah kayak kotak-kotak sawah, bahwa kita kan jubah ini ngambil dari yang pernah saya jelaskan kain mayat itu. Kan kecil-kecil. Maka harus disambungin agar semua, menjadi satu kain yang utuh. Ya, karena kita nggak boleh pakai kain satu utuh. Berarti itu kan udah mewah, gitu. Berarti udah istilahnya beli itu orang yang mampu. Kalau ini berarti hasil ngumpulin sobekan-sobekan kain sehingga jahitan itu bukan untuk memperindah tapi sekedar secara fungsional agar bisa menjadi jubah menjadi nyatu. Dan justru jahitan ini malah bukan mewah karena terlihat seperti kita itu menyambung-nyambung, tahu bahwa itu sambungan-sambungan. Iya, jadi sebagai simbol sejak di pakaian tentang ketidakterikatan dan kesederhanaan seorang Bante. Nah, Bante setelah itu kemudian ditunjuk tuh Bante ngurusin Medan nih ya.
Sebenarnya kalau untuk ditunjuk enggak, Bib. Jadi kita ada milih sendiri sebenarnya. Kita mau berguru sama siapa, tinggal di mana, itu tergantung kita. Misalnya saya sampai saat ini di Medan, terus nanti misalnya saya mau di Papua atau di mana, saya tinggal izin sekretaris wilayah sana atau Bante yang senior di sana. Jadi kita sendiri kehidupan para Bante, para sangha itu di setiap daerah tertentu ada seniornya di situ, sesepuhnya lah. Kita harus sowan ke mereka, harus minta izin biar nggak menjadi salah paham. Nanti oh ini Bante Dira kesini nanti mau ngerebut umat sini atau gimana? Kita ada tata caranya, bahkan sesama Bante ketika ke luar daerah itu kita setidaknya ada permisi. Nah, hanya memberitahu bahwa saya izin, oh saya misalnya masa musim penghujan, masa wasa ini saya mau belajar di sini atau melayani umat di daerah sini. Nah, kalau yang menunjuk itu sih lebih kepada tergantung fungsional sih, lebih ke organisasi sih. Karena kecemburuan itu menjadi manusiawi dan apalagi terkait dengan oknum-oknum mungkin terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Lantaran kalau Bante itu kan memang sangat identik dengan dana dari umat ya Bante. Nah, ya. itu. Jadi begitu dia datang ke Medan, sebaiknya atau bahkan sewajibnya dia izin, karena nanti kan mau tidak mau Bante ini harus mendapatkan penghidupan dari dana umat. Ya? Iya, dan istilahnya kita kemanapun, ketika persediaan mungkin makanan, tempat tinggal semua itu kebanyakan kan di wihara, di tempat umat yang Bante ada di situ. Iya. Nah, maka kita di situ tata keramanya izin, dan nanti Bante itu ketika udah mengizinkan otomatis mereka ikut serta. Betul. Karena kadang satu pendapat, tapi kalau beda pendapatan itu susah. Bisa susah itu. Memang satu pendapat sama-sama Buddhis nih. Sama-sama aliran, sama-sama. Iya, tapi kalau pendapatannya beda kan susah nanti. Iya, itu dia. Nah, Bante berarti di Medan ini yang kemudian Bante bikin perpustakaan itu ya? Iya, perpustakaan sebenarnya malah jauh dari Medan, itu di Tangkahan, itu perbatasan dari Aceh. Itu sekitar 3 jaman lah dari sini. Karena saya membuat tempat-tempat itu di mana yang masyarakat itu membutuhkan gitu. Secara pendidikan, terkhusus secara literasi lah. Dan di situ malah nggak ada umat Buddha. Dan waktu itu bahkan yang memperkenalkan saya dengan Bante pertama kali adalah perpustakaan itu, di mana saya berdonasi untuk menyumbang buku-buku ke perpustakaan Bante. Niat saya sih buku-buku Islam ya. Padahal yang di situ orang Kristen. Itu di situ orang Kristen. Dibayangin yang bikin orang Buddha, bukunya buku Islam, orangnya orang Kristen. Disitulah Buddha sama Islam kerjasama. Tapi enggak, Bib. Justru di sana pas saya waktu di kampung itu, Bib, di lokasi buat rumah baca, sebelumnya di situ nggak ada musola, Bib. Tapi setelah saya di situ, di belakang rumah baca sekarang ada musolanya. Nah, itu dia cerita yang saya dapatkan dari seorang kiai di era Gus Dur, namanya Kiai Hodori, yang mendirikan pondok pesantren Tegal Rejo di Yogyakarta. Nah, beliau itu dulu, Kiai Hodori ini didatangi oleh umat yang memiliki satu dana, dan kemudian terjadi perdebatan. Satu dana ini untuk renovasi musola atau untuk kesenian. Jadi untuk beli alat-alat kesenian pada saat itu. Nah, kemudian terjadilah dua kelompok nih yang berbeda pendapat. Datanglah ke Kiai Hodori. Ini diceritakan oleh Gus Dur. Agar kemudian Kiai Hodori diharapkan oleh yang Muslim mendukung agar dana ini untuk pembangunan renovasi musola. Nggak taunya Kiai Hodori menginstruksikan, menasehati agar dananya digunakan untuk kesenian. Alasannya? Alasannya lantaran dengan kesenian itu pertama sesuai dengan visi dasar Islam, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi segalanya. Musola sudah ada, maka yang perlu juga dikembangkan adalah keseniannya. Dan yang kedua, kesenian itu ketika diprioritaskan, maka itu akan membuat kehangatan dan kedamaian di masyarakat. Tidak terjadi konflik akhirnya. Karena Kiai Hodori kiai, sehingga yang Muslim apapun yang kemudian dinasehati oleh Kiai Hodori pasti mereka tunduk. Maka Kiai Hodori justru berpihak kepada para seniman-seniman itu. Dan akhirnya
setelah sanggar seninya terbentuk, akhirnya justru kemudian perdamaiannya dan hubungan baiknya semakin erat antara yang budayawan, seniman dengan yang kelompok-kelompok muslim ini, dan sehingga kemudian kerjasama mereka melahirkan renovasi musola yang jauh lebih besar, bahkan menjadi masjid pada saat itu. Nah itu, kalau kita lihat kan pasti kalau awalnya bangun musola, pasti sampai saat ini mungkin belum tentu itu bisa damai kan. Betul, itu karena dia. menjadi ketidakdekatan ke masyarakat itu. Betul. Sama ketika saya bangun rumah baca itu, Bib. Jadi di situ sebenarnya kalau saya lihat ya, bahkan yang membaca pun paling 1-2 orang. Iya, 1-2 orang. Tapi disitulah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda. Betul. Yang tanpa sekat agama. Betul. Bahkan yang awalnya bilang, oh ini Bante mau ngajak Buddhis, enggak, sama sekali enggak. Iya. Bahkan mereka yang sudah belajar di situ, kumpul di situ, yang Muslim semakin Islam, buktinya yang awalnya nggak ada musola, ya karena salah satunya mungkin takut ikut saya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Dibuatkan musola. Yang gereja semakin mereka menjadi aktif, Kristen. makin menjadi Kristen. Jadi saya bilang bahkan acara-acara di sana pas acara Natalan semua, di situ kita buat acara anak muda Kristen semua di situ. Dan pemuda yang masjid ikut serta juga di acara itu dan membantu. Sebelumnya walaupun mereka satu kampung, jarang sekali acara bersama. Padahal Buddhisnya nggak ada. Nah di situ mempersatukan antara pemuda Kristen sama pemuda masjid bersatu di situ. Nah disitulah ya keberhasilan seseorang yang saya anggap keberhasilan kita dalam membangun bahkan religi itu tidak selalu dengan rumah ibadah. Betul. Dan karena kalau perpustakaan, ruang-ruang kesenian, ruang-ruang kebudayaan itu kan jauh lebih netral daripada rumah ibadah. Nah, kalau rumah ibadah itu kan melekat dengan satu umat tertentu, satu agama tertentu, satu kelompok tertentu. Tapi kalau perpustakaan kan semua agama mengajarkan tentang pentingnya membaca. Membaca, walaupun di situ mereka nggak tahu yang dibaca semua, Bib. Kan Habib yang ngirim nih. Iya, saya buku-buku agama. Buku-buku agama. Kristen ada, Islam ada, malah Buddha yang jarang. Buddha yang jarang. Memang itu niat saya dari awal. Biar rak-raknya lebih dulu penuh dengan buku-buku Islam. Yang paling atas itu kan buku-buku yang kirim Habib, yang bahkan tulisan Habib di situ mereka baca juga, walaupun yang nggak Muslim pun. Karena kan sangat minim literasi kalau mereka mau bertanya tentang misalnya yang Kristen ke agama Muslim. Karena di daerah-daerah pendakwah, guru-guru yang mungkin secara kajian kan sangat jarang. Betul. Karena pendapatannya nggak ada. Betul. Pendapatnya sih ada ya. Pendapatannya yang nggak ada. Nah, Bante juga di sini tuh ada ini apa majelis atau ruang perdamaian nih, Bante? Ada. Jadi di sini sejak awal kita kumpul-kumpul anak muda, kita ada namanya kopi toleransi itu ya, yang pernah kita obrolkan juga. Jadi di situ ruang anak-anak muda kita untuk diskusi. Dan ada salah satu base camp yang dibangun di masjid itu dari kawan-kawan kita semua agama, itu namanya Rumah Perdamaian. Jadi di situ ada ustadz dari luar kota, pendeta dari luar kota. Kalau mungkin mereka nggak ada tempat singgah di tempat ibadahnya sendiri, nah itu bisa nginep di situ. Bahkan di wihara sendiri kita ada satu ruangan itu ya ruang perdamaian untuk kita biasa kumpul dari lintas agama yang nggak bisa, misalnya walaupun secara Buddhis, secara Kristen, sesama Muslim, belum tentu di kota lain dia diterima. Beda organisasi, beda mazhab. Nah itu, dan kita menyediakan tempat itu. Itu semacam hotelnya para tokoh agama dan umat beragama, musafir cinta yang mau menebarkan nilai-nilai kasih dari agamanya masing-masing. Tapi masih terbentur mungkin biaya, kemudian perbedaan pandangan atau mungkin hal lainnya bisa singgah di sana. Ya seperti kantor Habib yang di Jagakarsa itu sih sama sebenarnya. Jadi ruang terbuka ruang nyaman. Nah, itulah justru malah yang secara kita tidak sadari ketika kita ngumpul di tempat yang tidak kita batasi keilmuan di situ, kita kaya tentang ilmu itu sendiri. Mungkin kalau saya nginepnya di wihara, saya nggak belajar tentang Muslim. Akhirnya kita lebih luas wawasannya. Nah, disitulah yang dan saya akan membuat beberapa seperti rumah baca perpustakaan itu di berbagai daerah nanti.
Karena saya ingin masyarakat itu tidak terbentur karena satu ruang yang dibatasi. Betul. Bahkan secara kita berimajinasi tentang keilmuan, ada para inspirasi tapi kita nggak bisa dapat. Ya. Dan ini ruang-ruang pertemuan itu memang sering terjadi, tapi kan di ruang-ruang seminar, ruang-ruang diskusi di kampus-kampus yang cenderung obrolannya formal Dan sangat terbatas waktunya juga. Betul. Gitu. Kalau ini lebih santai, ngobrolnya bisa ngalor ngidul dan tidak ada batasan waktu. Bahkan yang nggak kita bisa lakukan adalah bertanya pertanyaan yang sangat sensitif. Betul. Ke pemuka agama lain misalnya. Kalau mungkin di seminar di umum kan takut bertanya, tapi kita kalau ada batasan lah. Ada batasan. Nah, itu salah satunya sih. Nah, sebenarnya kenapa saya ngajakin Bante podcast di Medan, karena beberapa hari yang lalu kita sebenarnya ketemu di Balikpapan dan rencananya mau nge-podcast tentang kebinekaan. Lantaran saya selama 2 tahun nemani Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Republik Indonesia, Ibu Katarina namanya, untuk menyebarkan nilai-nilai kebinekaan dalam toleransi dan moderasi di berbagai kota. 2 tahun lalu di Jawa dan tahun ini di luar Jawa sebagiannya. Itu nama acaranya Berisik, Bincang Asik tentang Kebinekaan. Nah, yang tahun ini kebetulan di beberapa kota mayoritas ditemani oleh Bante Dira. Nah, kemarin pengen ngobrolin tentang kebinekaan sebagai penutup dari program ini agar kalian yang tidak terpilih untuk ikut di Bincang Asik atau Berisik itu bisa tahu lah insight-insight yang kita sebarkan. Karena kalau program tersebut itu hanya memilih 100 mahasiswa-mahasiswi di daerah tersebut dan sekitarnya untuk kemudian dia mendapatkan insight dan kita harapkan menyebarkan insight-insight tentang toleransi dan moderasi dalam kebinekaan itu. Jadi sangat terbatas, makanya pengen juga nyampein buat siapa saja yang bisa nonton. Nah, pengen ke sana juga, Bantri. Boleh. Sekarang, kebinekaan tuh apa sih bagi Bante? Kebinekaan adalah sesuatu harta karun berharga ya bagi Indonesia. Karena kita adanya kebinekaan itu dan konsep Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, kita punya banyak kultur, banyak budaya, banyak agama, bahkan keyakinan. Karena kalau seperti di Sumatera Utara ini, kita lebih sering lintas iman, karena bahkan orang yang belum diakui agamanya tapi punya keimanan. Itu adalah salah satu warisan Indonesia yang berharga yang tetap harus kita jaga. Bagaimana anak bangsa ini menjadikan Indonesia rumah kita bersama. Jadi walaupun berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, tetapi kita masih tetap bisa bersama-sama dalam perbedaan itu sendiri. Oke. Jadi kita pokoknya ngobrolin tentang kebinekaan. Dan bayangin, kita itu keliling berapa kota ya 10 kemarin? kota untuk 2 tahun. Per kota itu per tahun itu 5 kota paling tidak. Kemarin saya ngomongin satu tema ya, Bante. Iya, ikut 4 gitu saya. Bante di 4 kota, saya di 10 kota. Temanya tetap kebinekaan. Bahkan pertanyaannya tetap apa makna kebinekaan. Cuman jawabannya kita usahakan selalu berbeda-beda dari perspektif yang berbeda-beda dan kadang kita sesuaikan dengan kotanya. Nah, makanya itu menjadi satu khazanah yang kaya, yang luas, yang mendalam tentang kebinekaan. Kalau dari saya, secara umum saya tuh menilai kebinekaan itu pertama adalah keniscayaan bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu bineka. Tuhan bisa saja menciptakan kita itu satu, tapi Tuhan memilih untuk menciptakan kita berbeda-beda, entah itu suku, ras, bahasa, warna kulit dan lain sebagainya, agar lita'arofu, saling mengenal, sehingga kemudian bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dan dia adalah keniscayaan dari Tuhan kepada kita untuk menjadi salah satu titik beda utama antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu esa, kita itu berpasang-pasangan. Maka orang yang menolak perbedaan berarti dia
telah melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi keimanannya karena mengarahkan kepada kesyirikan. Karena dia ingin semuanya itu jadi satu, nggak ada perbedaan. Yang satu, yang tunggal, yang esa itu hanya Tuhan. Ketika dia ciptaan, pasti sifat utamanya diantaranya adalah dia berbeda, tapi untuk berpasang-pasangan, untuk bersatu di tengah perbedaan tersebut. Siang malam, cowok cewek, atas bawah, kanan kiri, bumi langit, dan lain sebagainya. Karena yang esa itu hanya Tuhan. Bahwa qiyamuhu binafsihi, dia itu berdiri sendiri, esa tunggal. Nah, kemudian saya juga sering bilang di kota lain bahwa kebinekaan itu adalah kenyataan. Nggak bisa kamu hidup tanpa bineka ya. Nggak menerima kenyataan, menderita. Pasti akan mengalami penderitaan. Karena kenyataan yang ada memang seperti itu. Iya, bahkan kita lahir dari perbedaan itu. Ya, salah satunya kebodohan yang kita sengaja adalah menolak yang sebenarnya benar gitu. Betul. Faktanya memang begitu, realitanya begitu, dan realita ini tidak dibuat-buat, tapi memang diciptakan oleh Tuhan, maka ada nilai positif di dalamnya yang seharusnya kita gali, kita pelajari. Bahkan kalau kata Bante, kenapa kita yang terlahir atas nama dua orang yang berbeda tapi saling mencintai harus kemudian membangun kebencian dengan orang lain yang berbeda? Itu. Iya kan? Ya, jadi kita terlahir dari kedua orang tua yang mencintai, untuk apa kita menyebar kebencian kan gitu. Betul. Bahkan kalau di agama, kalau memang agama teman saya seorang mantan teroris pernah bilang, kalau memang semua agama mengajarkan cinta, lalu untuk apa lagi kita memandang yang lain dengan kebencian. Betul. Itu jadi, salah satu hal yang ya memang kita memang berbeda. Tetapi ingat, pelajaran satu hal yang paling penting, kita itu terlahir dari kedua orang yang saling berbeda, cowok, cewek, ibu kita kan. Betul. Tapi karena rasa cinta mereka saling mencintai, maka tumbuhlah kita. Betul. Dan itu fakta yang mau tidak mau kita harus terima, suka tidak suka kita harus terima. Maka mari kita berpikir bagaimana menerima itu, bahkan kemudian menjadikan itu sebagai sesuatu yang positif. Karena kalau kamu nolak, nggak mungkin. Bahkan dalam dirimu aja ada perbedaan, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, mata kanan mata kiri, dan lain sebagainya, telinga kanan telinga kiri misalnya. Pikiran aja berbeda, kadang betul. Kita mau apa, pikiran kita mau apa, ternyata berbeda yang kita lakukan. Kita sendiri aja berbeda, pikiran dengan perasaan kita kadang berbeda. Betul. Orang tidak mengikuti pikirannya sendiri kadang. Betul. Malah karena orang lain itu aja udah berbeda. Itu. Dan kemudian saya juga bilang bahwa kita ingin nunjukin kita ini bisa kok di tengah perbedaan agama paling tidak untuk duduk bersama, bekerja sama dalam hal-hal yang kita bisa bersama. Kalau kita bisa, kenapa kamu enggak? Cuman masalahnya kan logika orang Indonesia seringkali, kalau kamu bisa, ngapain harus saya? Ngapain harus saya? Kalau kamu nggak bisa, apalagi saya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Betul. Jadi kita selalu bilang itu. Kemudian biasanya juga saya bilang kebinekaan itu adalah keindahan. Karena semakin banyak perbedaan, sebagaimana perbedaan warna di TV, maka semakin indah TV itu dan semakin mahal harganya. Kebinekaan juga saya sering bilang itu kekuatan. Karena jari itu kalau satu, dia punya kekuatan, tapi tidak sekuat kalau dua bergabung di tengah perbedaan. Apalagi 5 bergabung menjadi satu kekuatan yang utuh gitu. Lebih kuat. Iya, jadi kebinekaan itu akhirnya sebenarnya banyak hal positif yang bisa digali dari kebinekaan itu. Dan kebinekaan itu sebenarnya udah ada dalam masyarakat kita Indonesia, yang kita nggak perlu mencari dan nggak perlu mencari di luar diri kita, justru kita mengembangkan hal yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Betul. Jadi kebinekaan itu seperti sifat dasar manusia dan itu sifat dasar Indonesia. Sebenarnya kan memang kebinekaan itu. Makanya prinsip kita kan bineka tunggal ika kan akhirnya. Bukan bineka tinggal asa kan. Wow. Maka jangan putus asa kalau hidup di Indonesia, untuk membangun toleransi kebersamaan, jangan putus asa karena kita bineka tunggal ika. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. jua. Namun yang saya sering garis bawahi bahwa
jangan kemudian toleransi hanya dibangun dari kesatuan. Seringkali kita membangun toleransi itu karena oh ternyata Buddha dan Islam itu sama-sama mengajarkan A, B, C. Jangan Tapi hanya juga cari penerimaan kesamaannya ya kan? iya, penerimaan tentang perbedaan karena itulah titik maka utamanya. kalau mengenal orang jangan kenal samanya. Iya. Misalnya sama-sama suka hobi ini suka, tapi kita harus tahu apa yang tidak sama, bahkan apa yang kita sama-sama kita misalnya saya suka ini, Habib nggak suka, biar saya tahu, saya nggak memaksakan kamu dan nggak membuat Habib tersinggung atas hal yang Habib nggak suka kan itu. Biar juga bisa saling melengkapi karena kita itu pasti di tengah perbedaan ada kelebihan, ada kekurangannya. Apa kelebihan Bante itu saya ambil untuk menutupi kekurangan saya, apa kelebihan saya berikan ke Bante untuk menutupi kekurangan Bante. Jadi seperti puzzle itu perbedaan. Semakin bertemu, semakin utuh. Makanya kata Jalaluddin Rumi, kebenaran itu seperti cermin yang terlempar dari langit, yang jatuh ke bumi kemudian terserak. Maka semakin kamu mengambil hikmah dari berbagai tempat, itu seperti mengumpulkan serakan cermin itu sehingga semakin utuh dan utuh bayangan kamu yang bisa kamu lihat di cermin itu. Itu kira-kira obrolan kita di keliling Indonesia, berbagai kota di Jawa dan luar Jawa tentang kebinekaan. Dan paling tidak itu bisa jadi modal lah buat kalian yang nggak terpilih atau nggak tahu bahkan tentang program ini. Untuk tunggu kita di program bersama-sama. Selanjutnya bisa juga. Semoga juga next-nya akan ada program-program seperti sebenarnya program-program ini kan seperti yang sering Habib buat, kayak podcast-podcast kita, konten-konten kita yang selama ini kan kita buat juga. Nah, jadi sebenarnya kan kalau mau hal-hal seperti ini, ya lihat-lihat konten-konten Habib, hampir-hampir mirip juga. Jadi teman-teman, kalau yang di beberapa kota kemarin nggak berkesempatan terpilih, ya lihat yang selama ini kita bahas. Sebenarnya kan tentang kebinekaan dan lain sebagainya. Hanya di sini kan yang lebih pastinya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan juga nggak jauh beda yang seperti Habib tanyakan ke saya biasanya di podcast itu kan. Dan memang konsepnya juga sama, santai, awas, minggir kau miskin, Asus Fit. Itu beda. Makasih Bante. Oke, makasih Bib. Selamat datang di Medan dan kita makan Medan. Nah, Medan kita cari babi panggang karo.